Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Tita. Hari ini kita akan belajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Dan tema hari ini adalah tentang hak dan kewajiban di lingkungan keluarga. Nah, anak-anak, sebelum Ibu menjelaskan, mari kita membacakan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Tujuan dari pembelajaran kita adalah mensyukuri anugerah dan menyadari anugerah Tuhan Yang Maha Esa dengan melaksanakan kewajiban. Yang kedua, turut serta dalam melaksanakan kewajiban, hak dan tanggung jawab sebagai warga negara di dalam lingkungan keluarga. Dan yang ketiga, mengidentifikasi dampak pelaksanaan kewajiban, hak dan tanggung jawab dalam lingkungan keluarga. Nah, setelah kita mengetahui dari tujuan pembelajaran kita, mari kita mengetahui apa yang dimaksud dengan hak. Yang dimaksud dengan hak adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan dengan penuh tanggung jawab. Nah, di dalam keluarga, anak-anak juga mempunyai hak mendapatkan apa yang harus kalian dapatkan. Contohnya, yang pertama, anak-anak di dalam keluarga bisa mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Kemudian kasih sayang dari nenek, kakek, ataupun dari anggota keluarga yang lainnya. Kemudian, apalagi yang bisa kalian dapatkan di dalam keluarga adalah mendapatkan sandang, pangan, dan papan. Apa yang dimaksud dengan sandang, pangan, dan papan? Sandang adalah pakaian, kemudian pangan adalah makanan, dan papan adalah rumah. Jadi di dalam keluarga, anak-anak berhak mendapatkan pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Ya, tentu saja itu semua disesuaikan dengan kemampuan dari orang tua. Apalagi yang bisa kalian dapatkan adalah mendapatkan bimbingan dan pendidikan dari keluarga. Karena keluarga adalah sekolah yang pertama. Jadi pada saat kalian masih bayi, sampai kalian sekarang sudah besar, kalian sudah bisa berbicara, itu adalah yang mengajarkan yang pertama kali adalah ibu atau ayah kalian, ya. Jadi keluarga itu adalah sekolah yang pertama untuk kalian. Dan kemudian juga kalian berhak mendapatkan bimbingan, misalnya dalam pendidikan, bimbingan dalam menjalankan ibadah agama. Contohnya misalnya untuk anak-anak yang belum bisa belajar sholat, belum bisa belajar mengaji, itu akan diajarkan oleh ibu kalian, ya. Biasanya anak laki-laki diajak oleh ayahnya ke masjid. Nah, itu adalah suatu bimbingan untuk kalian yang didapatkan dari kedua orang tua. Nah, kemudian yang kedua adalah kewajiban. Apa yang dimaksud dengan kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus atau wajib dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, bagaimana kewajiban kita di dalam keluarga? Di dalam lingkungan keluarga, kita wajib menjaga lingkungan rumah agar tetap bersih dan sehat. Di rumah kita tuh biasanya kalau tidak disapu, rumahnya terlihat kotor. Kemudian perabotan rumah ataupun halaman rumah yang ada pohon-pohonnya, jika tidak dirawat maka akan menjadi rumah terlihat
kotor dan tidak nyaman. Nah, bagaimana caranya agar rumah kita itu terlihat bersih, nyaman, supaya kita juga yang tinggal di rumah itu merasa betah dan merasa nyaman tinggal di dalamnya. Maka seluruh anggota keluarga mempunyai kewajiban untuk menjaga lingkungan rumah agar tetap bersih dan sehat dan juga nyaman. Misalnya apa saja anak-anak? Misalnya membersihkan rumah dengan menyapu, mengepel, ataupun mengelap kaca. Kemudian juga merawat tanaman, menyiram, membersihkan halaman rumah, atau juga membersihkan selokan atau got agar tidak mampet. Nah, itu adalah kewajiban semua anggota keluarga di rumah untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan ya. Apalagi kewajiban yang harus kita lakukan di lingkungan keluarga. Kewajiban yang lain adalah menghemat listrik. Kenapa kita harus menghemat listrik? Ya karena listrik itu adalah banyak yang membutuhkan ya, dan masih banyak juga orang-orang yang belum mendapatkan listrik. Oleh karena itu kita dalam memakai listrik itu harus hemat. Contohnya seperti apa anak-anak? Ya contohnya adalah jika kalian sudah belajar, mungkin pakai lampu belajar. Nah, setelah selesai belajar, sebaiknya lampu belajarnya dimatikan atau dicabut ya stop kontaknya. Kemudian menonton TV, itu juga kalau sudah selesai sebaiknya dimatikan, atau juga peralatan-peralatan elektronik lainnya. Jadi itulah salah satu cara untuk menghemat listrik ya. Nah, itu semuanya adalah kewajiban dari setiap anggota keluarga ya. Kemudian apalagi kewajiban yang harus kita lakukan di lingkungan keluarga? Orang tua kalian sedang sibuk, mungkin mau ada tamu ataupun ada kegiatan apa di rumah, ada acara. Nah, sebagai anak kita harus membantu ya. Misalnya ibunya lagi sibuk masak, ada yang menjaga adiknya, atau ada acara. Jadi rumahnya harus dirapikan atau dibersihkan. Nah, semuanya itu adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi anak, ibu, ayah, dan juga anggota keluarga lainnya mempunyai kewajiban. Nah, sebagai anak kita wajib membantu orang tua ya. Jadi tadi orang tua kita jangan dibiarkan bekerja sendiri, harus kita bantu ya. Nah, kewajiban yang lain adalah yaitu mentaati peraturan yang ada di dalam keluarga. Jadi di setiap keluarga biasanya ada peraturannya ya. Misalnya di keluarga ibu tuh biasanya kalau pas dengar suara azan itu harus cepat-cepat ambil wudhu, kemudian kita sholat berjamaah. Atau juga mungkin ada peraturan-peraturan di keluarga yang lain, misalnya setelah makan harus cuci piring sendiri. Nah, itu juga harus kita patuhi ya, harus ditaati. Atau pada saat makan tidak boleh berbicara karena nanti tersedak ya. Nah, itu pun adalah suatu peraturan di dalam sebuah keluarga yang harus kita patuhi bersama ya. Jadi anak-anak tidak boleh kita seenaknya, misalnya makan sambil bernyanyi-nyanyi, itu nggak boleh ya. Terus pada saat waktu sholat kalian malah tidur atau malah main. Terus setelah makan piringnya tidak dicuci. Nah, itu pun harusnya tidak boleh kalian abaikan ya. Karena jika di dalam sebuah keluarga itu ada aturan, tentu saja semuanya harus mentaati peraturan itu ya. Nah, anak-anak, untuk pelajaran hari ini Ibu rasa sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah Ibu
jelaskan bisa kalian laksanakan di rumah ya. Nah, nanti kalian bisa menuliskan apa yang sudah Ibu jelaskan tadi, apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban, lalu apa saja hak-hak dan kewajiban kalian di rumah. Nah, silahkan kalian tulis di dalam kertas. Nah, nanti silahkan dibawa ke sekolah untuk Ibu periksa ya. Nah, hari ini Ibu rasa pembelajaran sudah cukup. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Mudah-mudahan menyenangkan ya. Dan untuk tugas di rumah, Ibu harap kalian dapat melaksanakannya. Baiklah anak-anakku semuanya, untuk pertemuan kita hari ini sudah selesai. Terima kasih atas semua partisipasinya. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sampai ketemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Mari kita sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.